tentang kerajinan Indonesia apa nanya? Gue nggak terlalu kenal sih sama kerajinan Indonesia, soalnya gue pernah jadi nggak terlalu kenal ya kenal masa nggak tahu sih batik gimana, masih kan kayak pokoknya kayak budaya gitu. Gue nggak tahu, setahu gue batik itu cuma dipakai sama nyokap tapi pandangan aja enggak, batik gue emang udah disebarluaskan sampai mau diambil sama negara Malaysia. Gue nggak tahu nggak tahu Jangan lihat pakainya. Masa lu gak tahu sih, kan batik udah terluas di hampir semua negara. Lu sebagai warga Indonesia harusnya tahu tentang batik. Lu gak boleh asal gitu doang kan, makanya juga biar budaya kita terkenal dan dilestarikan oleh negara-negara lain. ada motifnya dan itu setahu Mungkin produksi mereka kurang, jadi lu kok gitu sih menjadikan batik kan negara ini sendiri. Aturan lu melestarikannya, jangan menjadikan. Tapi ada juga pasti orang gue lebih suka sama pakaian yang gak ada apa kan hubungannya dengan Anjir gue Inggris banget tuh biasa bilang di luar sana yang bagus, tapi lu juga harus berarti budaya sendiri dan makin-makin dari Eropa. pasti lo ngatur-ngatur gue ya udah pokoknya udah luaskan dan pakai ya coba dan itu bagus kok, coba Udah nggak usah lihat muka gue lah, lu lihat muka gue. kita sebagai warga negara tuh harus mengenalkan dan harus melestarikan kain yang ada di Indonesia. Jadi kita nggak boleh menjadikan atau menghina buatan Indonesia. Melakukan pemanfaatan teknologi seperti mempost di media sosial seperti Instagram, TikTok dan lain-lain supaya batik kita tersebar di luar negara yang lain. Oh jadi begitu ya, oke deh, mulai hari ini gue bakal terus pakai produk Indonesia dan terus menyebarluaskan produk Indonesia di media sosial. Jadi, apa sih batik itu? Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia berupa kain bermotif khas yang dibuat melalui teknik pewarnaan menggunakan malam atau lilin panas. Prosesnya yang rumit mencerminkan nilai seni, ketekunan, dan filosofi yang mendalam pada setiap motifnya. Jadi gini, batik itu udah di Indonesia sejak zaman kerajaan dulu banget. Awalnya batik cuma dibuat di lingkungan keraton saja, alias cuma buat keluarga raja, bangsawan, dan orang-orang penting yang di kerajaannya. Motifnya pun gak boleh sembarangan karena tiap gambar punya arti, filosofi, dan aturan siapa yang boleh pakai. Misalnya nih, ada motif parang rusak dan ada motif sidomukti. Parang rusak itu cuma boleh dipakai sama raja, sedangkan sidomukti itu biasa dipakai buat acara nikahan bangsawan. Kalau rakyat biasa dulu berani-beraninya pakai motif keraton, wah itu bisa dihukum loh. Soekarno juga punya peran penting di dunia batik. Presiden Soekarno dulu sering rajin mengenalkan batik ke dunia internasional. Setiap ke luar negeri atau terima tamu asing, beliau sering pakai batik. Bahkan beberapa pemimpin negara sahabat dulu dikasih kain batik sebagai hadiah diplomasi. Setelah Indonesia merdeka, barulah batik bisa dipakai sama siapa aja. Presiden Soekarno punya andil gede di sini. Beliau sering banget pakai batik pas acara resmi. Bahkan waktu ketemu pemimpin negara lain, tujuannya biar batik makin dikenal dan dibanggain. Sejak saat itu, batik jadi simbol Indonesia banget. Gambar ini adalah gambar batik pertama yang dikenal di Indonesia, berasal dari lingkungan keraton. Ini adalah motif yang pertama kali muncul dan dianggap paling tua, yaitu motif parang atau parang rusak. Arti dari motif ini adalah kekuatan, keberanian, dan keteguhan. Makanya cuma boleh dipakai oleh raja atau keluarga kerajaan. Semua motif batik itu punya makna tersendiri loh. Keren gak sih? Jadi kesimpulannya batik itu warisan budaya Indonesia yang udah ada dari dulu banget. Dari yang awalnya cuman boleh dipakai bangsawan, terus jadi alat perjuangan diam-diam. Sampai sekarang bisa dipakai siapa saja, bahkan diakui dunia. Jadi kita sebagai anak muda jangan sampai lupa sama batik. Pakai batik bukan berarti kuno kok, malah makin keren.
dan bikin kita kelihatan cinta Indonesia.